Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Malam ini kita kedatangan tamu yang wah ini bukan sangat spesial tapi super spesial bagi saya loh ya. Karena beliau ini adalah salah satu idola saya di Kota Bangkalan gitu kan. Selamat malam Pak Mustafa Haris. Selamat malam Dokter Yaya. Ya. Senang hadir di ruangannya ini. Ini lihat kan wajah saya senang sekali loh kedatangan tamu beliau gitu kan. Jadi beliau ini adalah backgroundnya ya saya ceritakan di awal, backgroundnya beliau adalah seorang perawat tapi gelarnya sudah doktor gitu ya. Ini luar biasa. Ibu istrinya juga doktor juga. Ini wah akademisnya luar biasa bagi saya. Pak Haris, saya sekali lagi terima kasih. Ini jadi saya yang tegang nih. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Pak Haris di studio saya. Jadi background Pak Haris ini sebenarnya mengidolakan saya mengidolakan Pak Haris ini sebenarnya. Karena apa? Menurut saya sampean ini adalah seorang perawat yang juga entrepreneur gitu ya. Kenapa? Ya karena satu seorang background perawat, tetapi di belakang itu yang pertama yang saya ketahui adalah punya kampus Akbid, Akper gitu kan jadi satu di situ. Stikes ya. Stikes Ngudia Husada Madura. Stikes Ngudia Husada Madura. Nah, terus yang kedua ada Rumah Sakit Anna Medika Madura. Ya. Ada lagi Annamart, ya. ada lagi Apoteknya Anna Farma. apoteknya Anna Farma, Ya. terus toko rotinya apa? Anna Bakery. Anna Bakery, ada lagi nggak yang anak-anak? Klinik Anna Medika Pratama. Klinik Anna Medika Pratama, Ya. Ada lagi? Terus ada PAUD Anna Husada. PAUD Anna Husada, ada lagi mungkin Pak Haris? Ada daycare Apa itu? Anna Baby. Iya. Anna Jadi- Baby Care itu. Iya, untuk penitipan dan perawatan Ya anak. ampun, saya kapan punya kayak Pak Haris gitu? Saya sendiri punya mimpi seperti beliau tapi luar biasa. Jadi sampai saya wajah ini berseri-seri saking senangnya kedatangan tamu seperti beliau. Jadi begini Pak Haris, background seorang perawat punya itu semua itu gimana ceritanya? Saya di samping bertanya ingin belajar itu sama Pak Haris gitu. Gimana kan? Saya kalau nggak salah pertama kali ketemu dengan jenengan ini saat menguji di Akbid, Ya. nguji TA ya, Nguji tugas akhir Akademi Kebidanan. betul ya, Iya, benar ya. jadi- Waktu saya dokter umum di puskesmas waktu itu. Tanah Merah. Tanah Merah. Benar, iya. Tanah Iya, Merah. iya. Dan nggak tahu juga saya kenapa saya dipilih untuk nguji gitu kan. Dokter lain juga ada gitu kan. Jadi gimana ceritanya gini? Dari awal seorang perawat gitu loh. Ya, kadang-kadang suatu kejadian, dokter, kejadian yang mana kita dihadapkan pada situasi yang sulit, itu justru bisa mendongkrak semangat seseorang. Jadi pada waktu saya menjadi seorang perawat dan dokter Yaya tahu sendiri, saya terlibat di PNS waktu itu, di kesehatan, dan saya basicnya sebagai seorang perawat. Tetapi lembaga kami itu berubah menjadi sebuah akademi kebidanan. Jadi disitulah kita sudah mulai galau. Iya. Artinya galau itu karena kita berada di suatu tempat yang bukan habitat kita. Iya. Dan kita dibenturkan dengan aturan-aturan bahwa kalau bukan bidan tidak boleh mengajar, tidak boleh menguji dan seterusnya, kecuali yang ujian bersifat umum seperti TA, itu baru boleh menguji. Tetapi saya ingat sebuah konsep yang diberikan oleh guru kami yang mengatakan bahwa orang itu akan berhasil manakala bisa menerapkan suatu sistem. Jadi kejadian atau peristiwa yang kita alami, kalau kita menyikapi dengan bijak, itu akan mendapatkan hasil yang bagus. Oke. Jadi saat saya merasa tertekan di situ, potensi saya tidak bisa keluar secara maksimal, dan kami menyikapi dengan positif bahwa itu cara Allah untuk mengeluarkan potensi saya. Ibaratkan
saya mengatakan waktu itu ke istri saya, ibarat kita sebagai sebuah bola blacken. Semakin bola itu dibanting, semakin keras bantingannya, maka lentingannya akan semakin keras, semakin tinggi. Itu yang motivasi saya. Udahlah, kita tidak boleh menyerah di situ. Saya harus bangkit. Berarti intinya semakin banyak cobaan yang dihadapi gitu, semakin banyak juga ya di bekal gitu Bekal, ya ya. untuk jadi sukses gitu ya. Jadi dengan adanya bekal itu, dengan selama kita menyikapi dengan positif, maka hasilnya akan jauh lebih positif. Itu yang saya alami, sehingga meskipun saya tidak banyak mengeluarkan potensi di Akbit itu, tapi saya mengeluarkan di potensi di tempat-tempat lain. Nah, itu yang akhirnya. Dan satu hal lagi yang saya ajarkan dari guru ngaji saya adalah ternyata uang itu bukan sebuah modal yang mendasar dan utama. Jadi saat mungkin kenal saya waktu di Akbit, ya saya sebagai seorang pegawai negeri sipil, apa sih yang saya punya, gaji saya ya segitu, tapi karena ada silaturahim, kenal dengan seseorang, dengan sahabat, waktu itu kenal dengan teman dari Semarang, Allah berikan jalan lewat itu, sehingga cerita wari, Pak Haris kenapa sih nggak buka sekolah sendiri aja? Oh, Nah itu jadi berarti saat itu PNS ya? saya PNS, Mengajar di Akbit. mengajar di Akbit. Jadi tidak pernah di rumah sakit berarti? Saya tahun 87 itu sempat di Puskesmas 2 tahun, dokter. Oh, berarti sempat Sempat sebagai klinisi ya? 2 tahun. Habis itu setelah 2 tahun baru pindah? Baru PNS pindah di ke Akbit. pendidikan jadi PNS. Tahun 89 saya tugaskan untuk belajar ke D3. Tahun 97 saya berangkat S1 di Bandung. Itu saat di Akbit ya masih? Masih di Akbit. Oke, S1 masih di Akbit. Iya. S2 S2 saya masih di Akbit, di mana? Ditempuh di mana? di UNER. Di UNER. Di Masih UNER. di Akbit. Masih di Akbit. Oke. Nah, tapi setelah tahun 2005 semakin kita itu mendapatkan, ya menurut perasaan kami, jadi potensi kami itu dikekang, sehingga saya tidak boleh lah ada di zona seperti itu. Saya harus keluar dari zona ini, saya harus bangkit. Nah dari situlah saya mencoba untuk berkreasi di luar dan ketemu dengan saudara itu, untuk akhirnya Allah berikan peluang untuk membuka sebuah lembaga pendidikan. Akhirnya pilihan harus saya ambil. Saya harus bertahan di pegawai negeri, apakah saya harus menjadi seorang entrepreneur. Oh gitu. Maka tahun 2012 saya memutuskan untuk keluar dari PNS. PNS. Iya. Padahal kalau orang Madura ya, yang saya tahu PNS adalah pilihan yang paling Betul. wajib lah dalam tanda kutip itu. Kalau punya anak disarankan masuk PNS gitu. Tapi Iya. Pak Haris memilih keluar dari zona nyaman ya. Dari zona nyaman. Karena tantangan cukup berat dari orang tua, dari istri, dari anak-anak saya. Awalnya memang menggandoli. Janganlah keluar dari PNS. Keluar dari Iya. PNS. Oke. Tapi saya bilang semakin saya tidak keluar dari PNS, saya tidak bisa terbang bebas. Karena ibarat elang, saya tuh sudah enak hinggap di dahan yang sudah teduh. Tapi ya hanya ada kepastian yang saya dapatkan. Ya. Tidak bisa mengembangkan Tidak mengembangkan potensi diri. Betul. Gitu. Iya. Jadi terus S3-nya setelah keluar atau masih di Akbit? S3 tuh saya masih di Akbit, sudah mencoba untuk lewat jalur beasiswa, tapi ada kendala dari kantor, tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan jurusan kebidanan. Ini saya mengambil jalur dengan biaya sendiri. Tapi masih di Akbit? Masih di Akbit, tapi tahun pertama kuliah itu pun tidak dapat izin, sehingga akhirnya ya udahlah, saya ingin tetap sekolah, saya ingin tetap eksis, ya ini saya memutuskan untuk keluar dari 2012 itu. Oh, jadi sempat S3-nya sempat jalan setahun saat di Akbit itu ya? Tidak sampai setahun, dokter. Mungkin sekitar setengah tahun, 1 semester saya. S3-nya itu. tentang S3 apa? Manajemen kebijakan publik. Manajemen Administrasi kebijakan publik. administrasi kebijakan publik. Iya. Wah, ini di luar jalur ya? Di luar jalur ya. Dan tapi tentunya ambil dokter itu sudah punya bayangan ya, karena ada tawaran untuk mendirikan lembaga pendidikan sendiri. Makanya ambil itu. Saya sudah bekerja di Ngudia. Jadi waktu saya S3 itu sudah ada kampus Ngudia Usada Madura. Berarti sebelum keluar sudah ada kampus? Sudah, iya. Oh, Jadi gitu. sebelum saya keluar dari Poltekkes, saya tahun 2005 sudah merintis kampus itu,
karena saya ingin mengembangkan potensi yang mana di kampus saya sendiri tidak bisa berkembang karena dengan adanya aturan-aturan yang mengikat sebagai PNS. Nah, saya mencoba itu. Justru yang saya sangat berterima kasih kepada kebijakan yang menghambat saya untuk keluar dan juga orang-orang yang mungkin niatnya baik saat itu sehingga sedikit menghalangi potensi saya. Justru semakin itu saya semakin berani untuk melesat gitu. Berarti saat jadi pegawai di PNS di Akbid sudah merintis lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan apa yang pertama kali dirintis saat itu? Pertama itu dulu disebut dengan Akademi Kebidanan. Loh, justru Akbid juga? Akbid juga. Bukan Akper ya, tapi Akbid. Bukan Akper, Akbid. Nah, jadi Akbid dulu ya mungkin karena masih jiwa muda atau apa tertantang. Karena di kampus misalnya di tempat PNS saya itu dikatakan, mosok sih seorang perawat ngelola bidan bisa apa gitu. Itu jadi tantangan? Jadi tantangan bagi saya. Jadi saya menyikapinya dengan positif. Oke, saya akan buktikan bahwa insya Allah saya bisa. Dan alhamdulillah kita bisa bersaing lah dengan yang ada. Berarti karena tantangan-tantangan itu ya? Karena tantangan itu. Kenapa nggak pilih Mas Akper gitu dulu? Kenapa nggak kok Akbid dulu gitu? Kondisi saat itu yang lagi dibutuhkan. Yang Akper itu kondisinya moratorium. Jadi Akper tidak boleh buka baru. Justru yang boleh adalah Akademi Kebidanan. Oh gitu. Jadi saya masuk lewat Akbid dulu selama 3 tahun, baru tahun keempatnya itu saya masukkan ke Stikes S1 keperawatan. Oke. Jadi bukan karena orang-orang bilang yang banyak yang menghambat tadi di dalam itunya ya tadi, sehingga Pak Haris mungkin saya harus punya saingan di Akbid ini gitu. Oh enggak gitu ya? Enggak. Jadi sistem saya adalah peluang apa yang ada saat itu. Nah, Akbid peluang yang paling memungkinkan karena waktu itu yang perawat lagi moratorium, jadi cuma perizinan kerannya ditutup oleh Dikti. Karena jumlah sudah sangat banyak. Yang Akper ada hambatan itu juga. Ada hambatan itu juga. Karena Akbid dulu yang muncul. Siap. Jadi Akbidnya kita kerjakan duluan. Terus pertama kali gedung sekolahnya di mana? Gedung sekolahnya itu yang sekarang di kampus yang sebelah barat, itu depannya ada rumahnya Pak Kipil namanya itu. Itu saya sewa, dokter. Ngontrak selama 5 tahun. Terus di sebelahnya itu ada tanah kosong. Saya kontrak juga. Berarti hanya satu rumah begitu awalnya? Satu rumah sama satu lahan kosong. Oke. Yang saya jadikan menjadi kelas, tapi bangunannya semi permanen. Jadi 1 meter itu tembok, ke atasnya triplek. Atapnya seng. Itu jalan ya? Jalan, dan mohon maaf waktu itu hampir semua orang yang datang ke kampus menganggapnya Pak Aris ini main-main. Mendirikan sekolah gitu ya? Iya, gimana bisa maju wong triplek kayak gini. Terus untuk meyakinkan masyarakat biar daftar ke lembaga pendidikan yang Pak Aris dirikan gimana? Orang kan pasti lihat gedung nih. Betul. Menaruh kepercayaan anaknya untuk sekolah, lah kok triplek sekolahnya gitu. Tapi kalau orang melihat dari luar, mereka tidak akan pernah tahu kalau itu triplek. Karena bangunan itu kami poles dengan tukang namanya Pak Supodo itu, dia pinter banget pakai triplek tuh jadi kayak tembok. Kecuali dia dekat diketok tuh baru, triplek ternyata. Dan saya punya strategi, meskipun saya tidak belajar khusus manajemen bisnis, tapi bahwa promosi itu menentukan. Di tahun 2005 akhir itu saya malah nekat bukan bangun gedung, saya tuh beli bis, dokter. Bis yang saya tulisi dengan Akademi Kebidanan Ngudiau Sadang Madura, gede tulisannya. Terus tiap hari saya bawa keliling kota. Marketing banget. Ini marketing banget. Bahkan tiap minggu tuh sampai ke Sumeneb jalan. Jadi yang penting dilihat orang dulu ya. Lihat orang dulu. Oh, ini sekolah. Ini sekolah gitu ya. Iya. Punya bis, punya mobil. Punya bis dan gedungnya masih ini. Bahkan mohon maaf tahun itu setelah beli bis tahun berikutnya saya kredit mobil Altis, dokter. Mantap. Orang bertanya, loh ini sekolah baru berdiri kok udah beli Altis? Padahal
waktu itu kan kita mendapatkan mahasiswa diantaranya dari mereka-mereka yang alih jenjang dari B2B mau ke ini, jadi harus pendekatan ke bupati, ke siapa. Nah itu saya gunakan untuk masuk ke bupati, bawa artis. Jadi wah yayasannya keren nih. Iya. Artinya memberikan keyakinan, trust dulu kepada masyarakat. Entrepreneur banget. Iya. Pikiran marketingnya banyak banget ini ya, luar biasa. Saya nggak punya pikiran seperti itu tadi. Saya kira Pak Haris itu punya gedung, ngambil mahasiswa dari misalnya kasih mas brosur gitu, siapa yang mau daftar, hanya sebatas itu. Ternyata justru bis dulu ya. Bis dulu yang saya beli. Diajak keliling Madura. Diajak keliling, bahkan sering dipinjam pihak Pemda, pihak puskesmas, rumah sakit. Enggak kami sewakan, kalau dipakai untuk apa silakan bawa isi bensinnya aja sama sopirnya. Yang penting label bisa jalan ya. Label jalan. Gitu ya? Iya. Oke. Jadi saya enggak usah membayar pajak lah. Keren, mantap. Wah, baru terpikir saya. Memang perlu banyak belajar dari jenengan ini. Mantap. Jadi, oke, yang pertama tadi udah dibahas nih. Akbid adalah lembaga pendidikan pertama. Habis itu malah ke yang kedua perawat ya, keperawatan. Keperawatan itu karena stikes jadi ada 2 jurusan minimal. Jadi 1 keperawatan sama D4 kebidanan. Oh, ya. Itu tahun 2009. Habis itu berdiri gedung yang itu, banyak gitu, yang tinggi-tinggi sekarang itu. Yang tinggi-tinggi itu saya sudah mulai bangun 2007. Jadi 2007, karena saya sudah memikirkan bahwa tahun ketiga tuh mahasiswa sudah mulai banyak, jadi saya mulai bangun gedung. Tapi kami waktu bangun gedung memang tidak diserahkan kepada pemborong, jadi saya kadang-kadang jadi mandor, belanja bahan sendiri. Nggak dipasarkan ke proyek gitu tidak, ya? Tidak. Saya kerjakan pemborong sendiri. Gitu enggak ya? Tidak. Pakai tukang harian sendiri berarti? Tukang harian sendiri, dan saya beri tempat untuk bermalam, kita jatah makannya. Ya tiap pagi saya sudah nongkrong pakai topi di situ nungguin orang bangun dan seterusnya. Luar biasa. Berarti semua prosesnya dijalani sendiri. Iya. Terus ada yang menggelitik di saya juga ini. Sumber keuangan dari mana nih Pak Haris? Tadi Pak Haris bilang nih PNS ini gajinya kecil. Saya juga PNS, gaji juga kecil ya kan? Iya. Kalau gaji PNS kan segitu-gitu juga kan Pak Haris ya. Dari mana nanti sumber itu mendirikan itu? Kok bisa jadi hebat sekarang itu? Saya sebelum waktu di PNS sebenarnya sudah mencoba untuk berwirausaha, Dok. Jadi pada waktu saya masih PNS itu saya sudah punya toko fotokopi, punya wartel, punya toko kecil dulu namanya masih RNN, bukan Ana, masih RNN karena anak saya masih 3. Jadi R itu Rizal, Nuril, Nasya. Jadi namanya RNN bersaudara gitu. Dari situlah saya punya usaha, dan terakhir usaha saya agak maju itu adalah di bidang alkes. Nah, alkes itu saya bersama dengan seorang teman namanya Pak Rahmat Awi, itu yang berikan modal awal kita kembangkan. Kebetulan saya tuh di Akbid dulu ngajarnya itu tentang etika dan hukum, praktek kebidanan. Jadi saya ngajar etika, ngajar hukum, bagaimana persyaratan sebuah ruangan praktek untuk bidan dan seterusnya. Nah, ini kami siapkan di belakang di alkesnya. Saya ngajar, terus mereka nanya, loh Pak kalau ingin seperti ini belinya di mana gitu? Kayaknya di belakang jual nih Mbak. Jadi disitulah akhirnya kita saling membantu, dan alhamdulillah punya modal. Dan sebagian alat yang belum terjual kita jadikan alat untuk laboratorium kami. Berarti memang awalnya memang sudah punya usaha. Udah punya usaha, ya. Bukan gelondongan gitu aja ya. Udah, saya punya usaha. Ya. Jadi bisa tetap punya jalur usaha juga, walaupun kecil-kecilan tapi banyak gitu ya, menghasilkan uangnya bisa untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan. Yang agak banyak itu memang di usaha alkes waktu itu, dokter. Mulai pengadaan oksigen yang kecil itu, terus inkubator bayi, karena bidan kan banyak itu yang dibutuhkan. Itu yang agak memberikan masukan. Dan saya juga dulu sempat punya usaha dengan beberapa orang tua mahasiswa dan siswa SPK itu. Kalau di daerah timur saya titip modal untuk tembakau. Kalau yang di daerah Blega, daerah Sampang saya tambak udang itu. Ya, kadang-kadang kalau malam saya ada di tambak gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh melihatnya saat ini, kondisi saat ini, tapi riwayat yang lalu banyak yang tidak tahu.
Berarti memang banyak banget nih usahanya. Iya. Nah, jadi sekarang kan sudah banyak nih di kampus Mudia, Husada Madura, ada tadi Akbid, perawat, sekarang ada farmasi kalau nggak Iya, salah ya. Iya. Sudah mendunia kalau saya bilang nih Mudia. Jadi sekarang kalau udah mahasiswa-mahasiswa sudah banyak dari luar Bangkalan kan? Iya. Dari daerah lain banyak juga kan? Iya. Oke. Jadi dari semegah itu sekarang kampus Mudia atas perjuangan dari Pak Mustafa Haris sehingga bisa membooming, semua bisa sekolah ini jadi pilihan menurut saya. Jadi orang-orang Madura tidak semuanya sekolah keluar dari Madura, tapi ada pilihan kampus yang terbaik di Madura yang bisa dipilih sehingga nanti lulusannya bisa jadi yang baik juga kan. Iya, betul. Sehingga nanti pasca lulusnya bisa langsung ke aplikasi ke masyarakat di puskesmas maupun rumah sakit. Termasuk Dan- menyangkut Anamedika. Nana Medika. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan saya, bagaimana bisa mendirikan sebuah rumah sakit megah dan besar dan sekarang jadi pilihan rumah sakit swasta di Bangkalan. Iya. Tidak sedikit biaya loh ini. Bisa beratus-ratus, nggak tahu saya bahasanya berapa itu. Gimana nih ceritanya Pak Haris? Jujur kalau saya ditanya modal uangnya berapa awalnya, saya tidak akan pernah bisa menyampaikan karena saya sendiri nggak tahu modal saya berapa. Tapi saya selalu berangkat dari apa yang diajarkan guru, bahwa selama ini saya mempunyai kesalahan. Setiap saya usaha saya menghitung dulu kira-kira penghasilan saya berapa. Kalau masuk ke hitungan saya kerjakan. Dan terbukti usaha saya mulai dulu toko, wartel, semuanya itu gulung tikar. Karena memikirkan hasil dulu. Nah, tapi setelah dapat pembelajaran dari guru ngaji maupun dari guru spiritual itu mengatakan bahwa tolonglah berangkat lu jangan dari kepastian dulu, tapi berangkatlah dari niat dulu. Yang beliau sebut dengan grand why. Jadi apa tujuan hidup saya ini? Nah, tujuan hidup saya adalah kalau kita mensitir dari sebuah ayat Allah, firman Allah bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua saya untuk ibadah. Jadi niat saya membangun rumah sakit tidak lain adalah hanya untuk ibadah. Bagaimana saya bisa memanfaatkan rumah sakit itu untuk mahasiswa yang mau kerja, yang mau praktek, menolong orang yang sedang sakit dengan tidak memikirkan keuntungan saya berapa. Karena kalau saya menghitung keuntungan secara manusia terbatas yang saya Wah, sorry ya guys, barusan ini ada trouble sedikit, mati lampu. sorry. Jadi kita lanjutkan ya ke pertanyaan gimana munculnya Rumah Sakit Anamedika Madura semegah ini, gitu. Iya. Bisa dilanjut mungkin Pak Haris. terima kasih dokter. Jadi kalau misalnya ditanya mengenai modal awal, maka sangat tidak masuk akal bagi seorang Mustafa Haris bisa membangun semua rumah sakit. Tapi kalau niat kita adalah untuk beribadah dan kita tidak mencari keuntungan dalam segi finansial, maka Allah pasti berikan jalan keluar yang tidak terduga. Bahkan saya ingat sekali dokter, pada saat saya di rumah sakit itu untuk melanjutkan sebuah rumah sakit pembangunannya itu, pada saat butuh ongkos tukang, padahal mendekati akreditasi waktu itu, kita sudah kehabisan peluru lah istilahnya begitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa selama niat kita baik dan kita tidak mencari uang di situ, pasti Allah berikan jalan keluar. Dan saat itu saya datang ke rumah seorang teman, bukan saudara kandung, bukan saudara dekat, seorang teman. Mohon maaf, beliau itu dengan tidak ragu-ragu mengeluarkan uang, bukan hitungan JT, tapi hitungan M. Untuk Diberikan saya untuk pakaian dulu Pak Haris. sampai segitunya. Sampai segitu. Artinya apa? Ini tidak akan terjadi tanpa campur tangan Allah. Itu yang semakin memantapkan keyakinan saya bahwa kalau niat kita itu di awal untuk ibadah, pasti Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Bukan ratusan juta ya. Bukan ratusan juta, tapi M. Bunyinya M. Bunyinya M. Duh, orangnya siapa nih, sampai pinjam juga. Nah, ini Minjemin M-an Pak. Ini dan bukan itu, ratusan mohon maaf, juta minjem ya. itu Nggak ada batas waktu. nggak ada batas waktu, Harus nyaur sekian nggak ada, bulan gitu. nggak ada bukti tertulis, Hanya menyerahkan begitu saja. menyerahkan begitu saja. Wow. Loh, ini Orang super kaya banget ini. Iya, orangnya nggak terlalu kaya sekali, tidak dok. yakin. Biasa saja. Benar, beliau biasa saja. Ya kalau dia bisa meminjamkan sekian M,
Berarti dia kan selebihnya sudah punya yang M juga gitu kan? Mungkin enggak juga ya, Dok. Enggak ya. juga ya? Tapi karena Nah ini lebih gila lagi ceritanya. karena kalau bukan karena Allah yang menggerakkan tuh siapa? Betul. Itu Berarti nggak bisa dinalar ya? nggak bisa dinalar. Ah, Nggak bisa dinalar. Ini pelajaran hidup buat saya. Ini yang nggak bisa dinalar. Makanya saya yakin rumah sakit itu terus berkembang selama yang melanjutkan nanti termasuk anak-anak saya jangan merubah niat bahwa rumah sakit itu dibangun bukan untuk mengambil keuntungan finansial, tapi kita untuk beribadah karena firman Allah, barang siapa yang dekat dengan aku maka aku akan berikan jalan keluar yang tidak terduga-duga. Itu yang saya yakini ayatnya, makhraja la yahtasib itu di situ. Jadi kalau kita ada kesulitan dan selalu kita dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya tanpa kita sangka dari mana. Dan alhamdulillah sampai sekarang rumah sakit meskipun dengan kondisi COVID, ya kami belum sampai mengeluarkan karyawan, sampai merumahkan karyawan, Oke. tidak mengurangi gaji karyawan, dan alhamdulillah ya Allah cukupkan semua situ. Ini sebetulnya salah satu pertanyaan saya, tapi belum tanya saya udah dijawab ini. Makanya ini luar biasa. Pak Haris sudah mengerti isi hati saya ini. Untuk saya tidak bertanya tapi sudah jawab duluan ini. Gimana bisa bertahannya? Jadi gini, saya di rumah sakit Bangkalan, juga di rumah sakit Anamedika Madura membantu Pak Haris ini ya. Saya mengerti sekali jeritan manajemen di RSUD gitu ya, tentang wabah COVID ini yang berpengaruh terhadap keuangan dan gaji karyawan gitu ya. Di rumah sakit Anamedika Madura ini tidak ada subsidi dari pemerintah, ya kan? Semuanya mandiri, dari pengeluaran, pemasukan, terus gaji karyawan, beli obat, beli alat kesehatan. Saya melihat tren jumlah pasien jauh di bawah 50% dibandingkan seperti biasanya. Gaji karyawannya dari mana Pak Aris? Kayak tadi kan udah tidak mengurangi karyawan, tidak ada PHK, tapi tetap bisa menggaji dari pinjaman MM-an tadi. Tidak. Oh bukan ya? Bukan. Oh bukan. Itu dulu yang Itu yang waktu mendirikan rumah sakit. Rumah sakit ya. Wah nanti saya menghubungi orang itu Pak, saya mau bawa rumah sakit juga. Begini dokter, mohon maaf, ini sekedar sharing Iya, aja. iya. Saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri atau apa, tapi sebuah sharing bahwa saya punya keyakinan dan saya sampaikan ke setiap karyawan bahwa gaji yang mereka terima setiap bulan itu bukan pemberian seorang Mustafa Haris. Tapi gaji mereka itu sebenarnya adalah rezeki mereka sendiri yang Allah berikan, cuman perantaranya kami sebagai seorang orang yang diberi amanah untuk memiliki rumah sakit. Jadi karena setiap manusia itu sudah punya rezeki masing-masing, kami tidak akan ragu bahwa mereka punya rezeki kok sebenarnya. Cuma jalannya lewat kita. Makanya saya tidak mengurangi gaji mereka, tidak menghentikan atau merumahkan mereka. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa survive, meskipun ya wajarlah, namanya orang ikhtiar bersa'i itu kadang-kadang terasa capek sampai ngos-ngosan, tapi masih nyampe sofa marwah itu masih nyampe gitu. Iya. Tidak ada satupun yang di PHK dari rumah sakit Tidak Anamedika ada. Madura ya. Bahkan nambah 1 karyawan kalau tidak salah kemarin. Oh ada. Ada dari lulusan Atom, teknik ortopedik. Ya, kita nambah 1 justru karyawan. nambah Justru karyawan nambah ya? satu karyawan. Oh, Iya. yang di saat yang lain bergelimpangan dengan karena wabah COVID, Anamedika Madura tetap mempertahankan Sekali lagi itu karyawannya. bukan karena kehebatan seorang Mustafa Haris, bukan kehebatan direktur rumah sakit atau manajemen, tapi memang itu ada campur tangan dari Allah selama kita menyerahkan semua urusan kepada Yang Maha Kuasa itu. Itu prinsip kami. Oh, jauh pemikiran saya. Belum sampai pikiran saya sampai seperti beliau ini. Wah, kepingin sekali. Dan ini wawancara ini sekaligus ilmu buat saya. Dari seorang Dr. Mustafa Haris. Berbagi dokternya. Siap. Terima kasih banget. Jadi memang yang banyak dipikirkan adalah tentang rumah sakit Anamedika untuk saat ini. Karena rumah sakit ini adalah satu-satunya orang bilang ya, sebenarnya rumah sakit swasta ada 2. Iya. Tetapi orang bilang rumah sakit Anamedika ini lebih bisa dalam tanda kutip dibilang seperti rumah sakit, tidak seperti sebuah klinik gitu kan. Dan ini yang diharapkan masyarakat Bangkalan khususnya ya, apa nanti bisa Madura gitu, yang bisa datang ke rumah sakit Anamedika, gimana mempertahankan gitu kan, mempertahankan supaya Anamedika Madura ini bisa jadi pilihan gitu. Kan orang banyak kalau mau ke swasta ke Surabaya gitu kan. Tapi
gimana caranya bisa tetap jadi pilihan masyarakat Kota Bangkalan gitu, bahwa ini swasta yang baik, pelayanannya jadi baik gitu. Padahal dinilai kemarin saya sudah wawancara dengan Pak Direktur dari Rumah Sakit Anamedika Madura gitu kan, bahwa pegawainya juga muda-muda, kurang terpercaya, banyak orang yang ngomong kayak gitu. Gimana nih Pak Mustafa Haris? Sekali lagi yang kami sempurnakan dulu bukan di finansial, dokter. Ya. Tapi yang kami sempurnakan dulu adalah di di akhlak ya. Jadi kami meyakinkan kepada setiap karyawan bahwa moto kami adalah hidupku adalah ibadahku. Jadi itu moto yang harus dipahami oleh semua karyawan. Hidupku adalah ibadahku. Iya. Jadi mereka bekerja di rumah sakit itu bukan semata-mata mendapatkan uang. Mungkin agak terasa aneh bagi orang yang tidak sepaham. Iya, pastinya orang bekerja pastinya cari uang kan gitu ya Pak Haris. Tapi kan uang itu beda dengan rezeki. Jadi Beda, gaji nggak sama dengan rezeki. Itu yang kami tanamkan kepada karyawan. Jadi kami bagaimana membentuk karyawan itu kami berupaya bahwa itu ditanamkan dulu. Makanya setiap karyawan di Anamedika itu pertama masuk ikut training dulu. Training ESQ, Emotional Spiritual Quotient, bagaimana kita menanamkan karakter kepada mereka, menanamkan kepada mereka bahwa kerjaan mereka adalah ibadah. Jadi kalau mereka terima tiap bulan itu gaji, bukan rezeki. Bukan rezeki. Kalau rezeki itu tidak hanya sebuah gaji. Anaknya sehat di rumah itu rezeki. Okay. Ibunya sehat di rumah itu rezeki. Kebahagiaan di rumah itu rezeki dan seterusnya. Itu yang kami tanamkan kepada karyawan. Memang tidak semuanya langsung menerima, dokter. Ada yang mengatakan, oh iya Pak Haris enak bilang begitu. Sudah cukup. Nah, tapi tetap kami terus sampaikan itu kepada karyawan. Dan alhamdulillah ya juga tidak sedikit lah yang sudah memahami kondisi seperti itu. Jadi dengan konsep itu, insya Allah kami yakin bahwa Anamedika ini bersama-sama. Tidak hanya satu orang pemilik atau manajemen, tapi semua unsur terlibat bersama bagaimana mengembangkan rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang besar dan menjadi rujukan nanti seperti cita-cita kami. Oke, amin. Semoga bisa menjadi rumah sakit swasta pilihan di Kota Bangkalan ini ya. Jadi nantinya semoga nanti rumah sakit Anamedika ini bisa terpercaya. Amin. Pelayanannya jadi baik sehingga orang-orang tidak segan untuk datang ke rumah sakit Anamedika Madura. Tentunya figur dan profil dari Pak Haris ini akan dilihat oleh banyak orang bahwa siapa nih yang punya rumah sakit. Itu pasti sangat berpengaruh juga dibandingkan dengan tidak ada dengan Pak Haris gitu kan. Terima kasih Pak Haris. Wawancara malam ini sangat menjadikan pelajaran buat saya pribadi bahwa teman-teman di luar sana bagaimana kita tidak boleh berputus asa, bisa keluar dari zona nyaman gitu kan, sehingga tidak terpaku. Saya sudah enak begini gitu kan. Terpaku ya udah begitu aja, tidak mengembangkan diri. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haris. Terima kasih atas kedatangan dari Pak Haris di studio saya. Semoga nantinya Anamedika tetap bisa sukses. Terima kasih juga dokter undangannya. Suatu penghormatan bagi kami bisa bergabung di media ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, bisa menjadi inspirasi kepada rekan-rekan sejawat kami untuk tidak menyerah dan terus berada di zona nyaman itu. Ya, betul. Jadi bisa keluar gitu ya dari zona nyaman. Oke, terima kasih. Oh, ada satu mungkin. Ini kenang-kenangan dari studio Pak Haris. Tadi sudah saya kontak Mbak Nuril untuk tanya. Karena semua yang datang tamu di podcast kami jadi ada saya salut juga nih dokter Yaya ini di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan media ini menjadi media penyebar kebaikan. Amin. Saya pun begitu. Jadi mengundang tadi yang kemarin Direktur Anamedika, sekarang ownernya dari Pak Mustafa Haris. Biasanya juga bersosialisasi juga nih ke masyarakat bahwa punya loh masyarakat Bangkalan ini pilihan rumah sakit swasta. Bukan nggak ada ya rumah sakit swasta yang baik. Nah, ini adalah kaos dari saya di studio saya Pak Haris, mungkin ukuran XL menurut Mbak Nurul tadi ukurannya XL. Iya. Jadi saya pilihkan ukuran XL. Mungkin bisa dibuka, bisa ditunjukkan ke kamera.
Terima kasih dokter, ini alhamdulillah ini suatu rezeki yang tidak diduga-duga ini. Ini juga rezeki gitu. Ini Jadi, oke. Saya pegangkan juga. alhamdulillah. Ini nama channel saya Albima 1208 channel. Oke. Ya, Terima kasih ini Pak Aris. Albima 208 ini semakin Tidak seberapa. jaya. Amin, amin. Semoga ini jadi pusat penerangan lah buat masyarakat Bangkalan sehingga Betul. bisa apa info yang kurang didapat tentang Rumah Sakit Anamedika, tentang pendidikan yang tadi disebutkan oleh Pak Haris, Iya. Akbid, Akper, ya, Akfarmasi yang ada di Farmasi, Stikes iya. Mudia gitu kan, bisa berbondong-bondong masuk ke Terima NHM kasih. gitu ya. Insya Allah dokter, kami Ya, amanah. oke. Ya. Oke, terima kasih atas kedatangan Bapak Mustafa Haris ya di studio Albima 1208 channel. Sekian perbincangan dengan owner kampus Mudia Husada Madura dan Rumah Sakit Anamedika Madura. Salam sehat dari Albima 1208 channel. Sampai berjumpa lagi.